Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai sifat periodik unsur. Sebelum ke materi tersebut, mengulas kembali materi sebelumnya untuk biar kalian lebih paham ya mengenai tabel periodik unsur. Untuk penentuan bilangan-bilangan kuantum ya, ingat kembali ada 4 bilangan kuantum utama: azimut, magnetik, dan spin. Nah, untuk contoh soal yang pertama misalnya A, X dengan nomor massa 80 dan neutron 33. Nah, jadi untuk menentukan bilangan kuantum berarti yang kita ambil adalah elektronnya. Nah, biasanya untuk menentukan bilangan kuantum itu diambil adalah elektron pada kulit terluar. Jadi kita buat dulu konfigurasi pakai konfigurasi yang mekanika kuantum ya, SPDF. Jadi ingat kembali ya, untuk menentukan konfigurasi bisa kalian menggunakan penyingkatan yang golongan gas mulia. Itu biar kalian tidak membuat dari awal. Jadi kalau misalnya dibuat dari awal kan nanti akan panjang konfigurasinya. Jadi ingat singkatan aja. Jadi misalnya di golongan 8A itu kan ya, ini golongan 8A ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan argon. Nah, jadi di sini kita gunakan konfigurasi penyingkatan. Artinya tidak perlu mulai dari awal. Jadi gini aja kuncinya. Jadi ini adalah ini SP, ini SDP, SDP, SFDP, kemudian ini juga SFDP. Jadi SP, SDP, SFDP, SFDP. Polanya seperti itu. Jadi mulai dari sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah kulit. Nah, ini antara depan dengan belakang ini sama. Berarti ini 2, ini 3. Nah, di 4, berarti sini 4. Mundurin aja, berarti ini 3. Ini 5, berarti ini 5, berarti di sini 4. Sini 6, berarti di sini 6, ya. 6 mundurin berarti 5, 4. Ini 7, berarti di sini kita letakkan 7, 6, 5. Nah, ini adalah salah satu pola untuk mempermudah kalian dalam membuat konfigurasi penyingkatan. Jadi pakai pola SP tadi. Nah, di sini kita kembali lagi ke soal. Jadi kalau misalnya X 47 ya, dari mana dapat 47? Tinggal kamu kurangin aja. Jadi di situ 47 berarti kita gunakan yang mendekati 47, berarti di sini ini ya nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Jadi yang mendekati dari 47 adalah 36 kan. Jadi pakailah ke 36 KR. Nah, setelah KR apalagi? Lanjutlah ke 5S ya kan, 5S 4D. Jadi kita hitung, tadi kan KR 36, berarti 47 berarti sisanya berarti 36 buka di 5S2, sisa lagi tinggal 9, berarti kita buka di 4D 9, ini 9 ya. Nah, ingat kembali ya konfigurasi untuk yang 9 di sini untuk khusus untuk D itu harus dibuat menjadi stabil, terjadi eksitasi perpindahan elektron dari S ke D. Jadi S-nya jadi 1, D-nya 10. Jadi ini stabil. Diubah. Nah, bilangan kuantum berarti yang diambil adalah elektron ke 10. Ini elektron terluar. Nah, jadi menentukannya ingat ya, N itu kulit berarti ini 4. Lalu L itu SPDF dimulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya D berarti di 2. Ya, D itu L-nya 2 simbolnya. Lalu M. Nah, untuk menentukan M ini magnetik, kita patokannya dari sini. Ya, jadi kalau M itu kan min L sampai plus L, berarti dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Di sini elektronnya ada 10, berarti kan kita isi dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih ya, ambil terluar, berarti terluar itu yang ini. Yang ini berada di kedua, berarti M-nya 2. Lalu S itu kondisinya, elektron yang terakhir itu kondisinya apakah arah ke atas atau ke bawah. Nih ya, ini arahnya ke bawah, berarti kalau ke bawah minus setengah. Untuk soal kedua, jika yang diketahui itu berupa golongan. Di sini golongannya 5B periode 4. Berarti di sini kita patokannya ambil terluar, karena untuk menentukan golongan itu kita lihat blok ya. Ingat kembali untuk menentukan golongan ada blok S, blok P, blok D, blok F. Nah, karena dia golongan B, ini B ya. B itu kan blok D. Nih, di mana D itu atom valensinya S tambah D. Ya, jadi ditambahin tambah ini. Jadi untuk mendapatkan 5 tentu S-nya 2 kan, maksimal S itu 2, sisanya berarti kan 3, berarti 3 di sini. Biar jadi 5.
Lalu periode 4. Periode 4 ini kan kulit. Nah, kulit itu kalau misalnya dengan D itu patokannya dari S. Jadi kalau misalnya periode 4 berarti 4S, periode 5 berarti 5S. Karena untuk D itu selalu N kurang 1, kurang dari S. Jadi ketika ini 4, ini 3. Ketika ini 5, ini 4. Jadi kita buat, karena 4, di sini 4. Sedangkan ini kan kurang dari 1, berarti ini 3. Nah, kita patokan lagi, berarti yang 4S tadi di mana? Di sini kan? 4S berarti di AR. Berarti AR. Nih ya, ini konfigurasinya. Nah, kalau tanya bilangan kuantum ya berarti ini kita pakai. Berarti N-nya adalah 3 kulit. Lalu L-nya tadi D itu 2, M lalu 1, 2. Berarti isi 3. Ingat ya, isi dulu semuanya ke atas. Seperti ini. Ya, berarti dia berhenti di 0. Berarti M-nya sama dengan 0. S-nya kondisinya di atas, berarti positif setengah. Oke, seperti itu untuk yang B. Nah, untuk yang C, jika dia berupa ion X3+ dengan elektron 27. Ingat lagi ya, kalau dia ion itu hanya pengaruhnya pada jumlah elektron, proton tidak berubah, neutron tidak berubah. Nah, X3+ itu kan menandakan positif, itu berarti dia melepaskan 3 elektron. Berarti di sini kondisi 27 itu artinya sudah lepas 3. Ya. Nah, ditanya di sini bilangan kuantum untuk X saja. Berarti X saja berarti yang kondisinya sebelum lepas 3. Berarti sebelum lepas 3 berapa? Berarti kalau sebelum lepas 3 berarti elektronnya pasti kita tambahkan 3 kan, berarti 30. Nah, kita buat berarti X di sini berarti 30. Jadi di sini kita buat konfigurasinya 30 ya. Berarti kita menggunakan yang bisa digunakan adalah AR. Berarti kita pakai AR. AR berarti karena AR kan lanjutnya 4S2 ya, karena 30 kan AR 18. Berarti masih ada 12 lagi, berarti 4S2. Ini sudah 20, berarti sisanya 3D 10. Ya, berarti yang kita buat adalah ini. Bilangan kuantum ini sama berarti dengan yang seperti tadi ya. Berarti ini N-nya 3, L-nya 2, M-nya berarti sama tadi ya 10, berarti penuh ya. Berarti berada di 2, S-nya berada di min setengah. Untuk soal selanjutnya, berapakah jumlah elektron berpasangan dari X15? Berarti di sini kita buat konfigurasi terlebih dahulu. X15. Berarti yang digunakan adalah neon ya. Ne, karena neon ini kan 10, berarti masih ada 3S2, 3P3. Ya. Oke, jadi di sini kita lihat ditanya di sini berapakah jumlah elektron berpasangan tuh berarti dalam orbitalnya itu dia berpasangan 2 itu elektronnya. Jadi di sini kita buat ya, kalau ini kan berarti P itu kan orbitalnya 3 ya. Seperti ini 3. Kita isi 3 berarti 1, 2, 3. Berarti ini artinya tidak berpasangan. Lalu yang ini pasti penuh ya, ini penuh. Berarti ini pastilah berpasangan nih 2. Lalu neon, kalau neon berarti kan kalau kita jabarkan 1S2, 2S2, 2P6. Berarti untuk 1S2, berarti ini kan satu kotak ya untuk S. Berarti terisi 2, ini kan terisi 2, ini berarti P itu kan 3 kotak, berarti terisi semua. Nih, berarti berapa banyak yang berpasangan? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang. 6 pasang elektron. Kalau ditanya berapa total elektron berpasangan ya berarti 12 elektron yang berpasangan. Oke, seperti itu. Jadi kita harus lihat dari awal. Ini ditanya untuk yang kedua, yang berikutnya, berapakah jumlah elektron tidak berpasangan? Nah, ini ditanya adalah tidak berpasangan. Nomor atomnya 24, berarti X24. Kita pakai, berarti yang mendekati 24, berarti pakai AR ya, argon. Argon 4S2, 3D4 ya. Tapi ingat, ini 4. Ingat kestabilan D itu stabilnya setengah penuh dengan penuh. Berarti kalau D-nya 4, kita ubah menjadi, dipindah 4S1, 3D5. Ini hanya berlaku untuk D saja, untuk S dan P tidak. Oke, jadi di sini kita ambil, berarti di sini kan D itu kan dia punya 5 orbital. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya tidak berpasangan. S ini 1. Nah, berarti yang ini kan berarti yang mulai dari 1S2 sampai di sebelum 4S2 berarti di 3P ya.
3P. Ini kan semuanya penuh. Berarti tidak perlu kita hitung, berarti hitungnya dari sini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron yang tidak berpasangan. Oke. Jadi kalau tidak berpasangan, kita patokannya di yang terakhir aja. Tapi kalau berpasangan berarti ambilnya dari awal. Nah, selanjutnya ini kita menentukan golongan dan periode ya. Ingat kembali dalam tabel periodik itu kan ada yang lajurnya mendatar, ada yang lajurnya tegak lurus. Yang tegak lurus itu namanya golongan. Yang mendatar itu namanya periode. Jadi kita bisa menentukan letaknya dalam tabel periodik dengan cara menentukan dari bilangan kuantum. Jadi kalau di sini bilangan kuantumnya adalah N sama dengan 4, L-nya 2, M-nya min 1, S-nya plus setengah. Berarti ini kan elektron terluar. Berarti kita buat dulu kuantum terluarnya, 4. Kalau 2 kan berarti D. Lalu M-nya di min 1. Berarti kalau di min 1, kalau D itu kan berarti dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Lalu berakhirnya di positif, berarti kondisinya di atas. Ya, berarti di sini dia berhentinya. Di min 1 kondisi atas berarti hanya terisi 2. Berarti artinya 4D2. Berarti kalau 4D2, ingat kembali berarti kalau 4D2, 4D2 berarti kalau 4D2 di sini ya, 4D2 berarti kan D itu pasangannya dengan S. Berarti di sini pasti S. Ya ingat kalau misalnya ini 4 berarti S-nya berapa? Pasti 5 ya, karena S itu nilainya lebih 1 daripada D. Jadi kalau D-nya 6 berarti di sini 7 gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau ini 4 berarti ini 5. S-nya 5. S-nya 5. Kalau misalnya di sini D-nya 5 berarti di sini 6 lebih 1. Nah, di sini kita lihat berarti ini kan 2. Nah, tinggal ambil aja karena golongan periode itu kan kita ngambilnya dari elektron valensi. Ini kan elektron valensinya. S dengan D ini. Berakhir di D kan dipasangkan dengan S. Berarti kita ambil di sini kan 2 dengan 2 berarti 4. Ingat untukan golongan harus pakai Romawi ya, jangan pakai angka. Lalu periodenya berapa? Periodenya ambil yang terbesar kulitnya. Berarti ini periode 5. Ya. Untuk berikutnya adalah X2 plus dengan elektron 33. Nah, 33 ini kan kondisinya setelah dia 2 plus. Berarti kita ngambilnya sebelum 33, sebelum lepas 2. Berarti kalau sebelum lepas 2 kan berarti elektronnya adalah 35. Jadi kita pakai yang ini untuk menentukan golongan periode. Jadi pakailah konfigurasi ya, berarti X35, berarti pakai AR 4S2, 3D10, sisanya berapa nih? Ini 18. 30 ya, berarti lanjut lagi setelah 3D kan berarti tadi SDP ya, nih ya, patokannya tadi kita lihat di sini SDP, berarti setelah itu 4P berapa? 4P 5 karena sisanya 5, berarti nih ya, ingat terluarnya di P, berarti kalau P terluarnya di P berarti ambil dari S, inilah valensinya 4S2 dengan, kemudian kita tentukan golongannya, berarti kalau dia, ini kan ingat kalau P itu kan berarti blok golongan A, berarti ambil golongannya berapa dari sini, 5 tambah 2 berarti 7A. Periode berapa? Periodenya kalau S dengan P selalu sama ya kulitnya. Berarti ini periodenya berada di periode ke-4. Ya, seperti itu. Jika diminta melihat tabel periodik ya. Jadi tabel periodik kamu harus bisa membaca tabel. Di sini kan ada golongan 1 sampai golongan 8A. Jadi kalau misalnya dia tadi golongan 7A periode 4, berarti kalau 7A kan yang ini. Ya 7 berarti ini golongan yang tegak lurus, 7. Lalu periode itu ngambilnya dari paling atas, jadi ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Ini tidak masuk ya, ini terpisah. Transisi dalam. Jadi kalau ditanya periode 3 berarti 1, 2, 3, berarti golongan 7A periode 3 adalah CL. Nah, secara hitungan bilangan kuantum tadi kita bisa cari juga. Seperti itu tadi, misalnya seperti ini 35. 35 dia periode 4, golongan 7A periode 4. Nah, golongan 7A periode 4 berarti yang kita ambil ini 7A periode 4 berarti adalah BR. Ya, BR itu nomor atomnya 35. Selanjutnya kita ke sifat periodik unsur ya. Jadi dalam tabel periodik itu unsur-unsur itu mempunyai sifat-sifat khasnya.
di mana setiap unsur dalam setiap golongan itu punya sifat yang berbeda dengan golongan yang lain. Jadi maksud dari sifat periodik itu artinya berkala ya. Jadi arti sifat periodik unsur itu adalah sifat unsur yang berubah secara teratur atau berkala dalam tabel periodik. Jadi maksudnya dari atas ke bawah dia sifatnya mirip, semakin ke bawah semakin meningkat, misalnya sifat logamnya. Ya, jadi itu maksudnya berubah secara teratur. Nah, ingat kembali dalam tabel periodik ada beberapa hal yang perlu diingat, ada lajur vertikal dan lajur horizontal. Yang lajur vertikal itu yang tegak lurus, itu yang golongan tadi, golongan di mana golongan itu ada golongan 1A sampai 7A untuk golongan utama. Ada namanya untuk golongan 1A alkali tanah, 7A halogen, dan 8A gas mulia. Sedangkan golongan B itu golongan transisi, ini letaknya di antara golongan 2A dengan 3A. Sedangkan yang berada di paling bawah itu dua baris itu lantanida dan aktinida. Bisa lihat dari sini ya. Jadi ini golongan B. Dari sini 1B, 2B sampai di sini 8B. Ya. Nah, ini 1A, 2A. Ini yang 2 ini adalah lantanida dengan aktinida, yang atas lantanida, bawah aktinida. Jadi yang tegak lurus itu golongan yang mendatar periode. Nah, untuk yang lajur horizontal tadi adalah periode tadi ada 7 ya, dari atas ke bawah. Dan unsur-unsur ini yang kita ambil adalah berpatokan pada golongan. Unsur itu dalam satu golongan itu mempunyai kemiripan sifat. Kita asumsikan seperti keluarga ya. Jadi kalau dia berada dalam satu golongan, berarti dia berada dalam satu keluarga. Berarti mereka mempunyai kemiripan sifat. Tapi kalau dia sudah berbeda golongan, berarti dia sudah berbeda sifat-sifatnya. Yang dibahas di sifat periodik unsur itu ada beberapa poin. Yang pertama, jari-jari atom. Ya, jari-jari. Jari-jari atom itu menyatakan jarak inti atom terhadap elektron pada kulit terluar. Nah, jadi kita mempelajari sifat periodik unsur ini biar mengetahui sifat-sifat unsur dalam tabel periodik dan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada unsur yang cenderung mudah bereaksi, ada unsur yang tidak mudah bereaksi, ada logam yang mudah berkarat, ada yang enggak. Jadi semuanya didasarkan pada sifat periodik unsur-unsurnya. Nah, kita ambil contoh untuk yang jari-jari ya. Yang segolongan misalnya Na dengan K. Ya, ini satu golongan, berarti mereka memiliki kemiripan sifat. Kita bandingkan jari-jarinya antara Na dengan K. Na itu nomor atomnya 11, K nomor atomnya 19. Ya, kalau tidak ada tabel ya, semakin ke bawah kan semakin meningkat nomor atom, ini nomor atom. Sedangkan kalau ke samping meningkat juga, tapi meningkatnya itu berubahnya satu-satu. Teratur juga tapi berubahnya satu-satu. Di sini kita buat Na, kita pakai konfigurasi ini kulit ya, konfigurasi Niels Bohr aja 2818 itu. Jadi kalau 11 kan berarti muatan intinya 11. Di kulit pertama kan maksimal 2 elektron, lalu 8 elektron, lalu terbuka lagi 1 elektron. Berarti kan dia 2, 8, 1. 1 elektron. Kalau ini Na. Lalu kalau K berarti 19 positif 19. Berarti 2, 8, dan 1. Ya ginilah, berarti di sini 2, 8, di sini ya, 2, 8, 8, terus yang ini adalah 1 elektron. Nah, jadi kalau dilihat semakin ke bawah ini kan kulitnya ada berapa? 1, 2, 3. Yang ini kulitnya 1, 2, 3, 4. Jadi ke bawah itu bertambah kulitnya 1. Jadi makanya ini kan periode 3 berarti ya, kulit ketiga ini periode 4. Jadi ke bawah itu bertambah kulitnya 1. Sedangkan elektron valensinya 1. Jadi kalau dia segolongan dia akan punya sama elektron valensi. Jadi kalau golongan 1A berarti semuanya berelektron valensi 1. Golongan 2A semuanya berelektron valensi 2. Itu dasar penggolongan. Ini K. Jadi kalau kita lihat semakin besar ya kulitnya untuk K. Sekarang kita hubungkan dengan seperiode Na dengan Mg ini ya, bersebelahan. Ini namanya seperiode ya. Nah, Na tadi kan untuk yang seperiode jadi bisa dilihat ya, Na dan Mg. Nah, di sini untuk Na dia punya 3 kulit. Untuk Mg juga punya 3 kulit. Jadi kalau dia seperiode itu kulitnya sama. Kalau segolongan tadi elektron valensinya yang sama. Nah, jadi untuk ini 1 karena golongan 1, ini 2 karena golongan 2 tadi ya. Jadi intinya dari mana asal golongan itu? Dari elektron terluarnya. Nah, jadi di sini kita hubungkan dengan konsep jari-jari atom tadi yang menyatakan jarak inti terhadap elektron ke kulit terluar. Jadi kalau ini kan berarti jaraknya ini R-nya, ini juga R-nya.
di sini. Tentu jarak yang ini lebih dekat daripada ini ya, karena kulitnya ini lebih banyak. Jadi artinya jari-jari NA itu tentu lebih kecil daripada jari-jari K, karena kulitnya lebih sedikit. Sedangkan untuk ini gimana? Apakah jari-jarinya sama atau berbeda? Nah, kita ke kondisinya yang namanya jarak inti terhadap elektron terluar itu ada istilahnya, ada gaya tarik ya. Jadi ada gaya tarik inti terhadap elektron terluar nanti di sini. Gaya tarik itu menyebabkan jarak juga pengaruh. Jadi kalau gaya tariknya kuat, maka semakin dekat elektron terluar itu terhadap inti. Kalau gaya tariknya lemah, berarti semakin jauh jaraknya. Nah, kalau kulitnya semakin banyak, berarti kan semakin jauh. Berarti otomatis gaya tarik pun semakin lemah. Jadi kalau kita hubungkan ya, ini jari-jarinya tentu nampak lebih besar yang ini karena nampak langsung ke kulit ya, kulitnya lebih banyak. Kalau ini kan nggak nampak karena kulitnya sama banyak, tapi jari-jarinya berbeda. Jadi kita lihatnya dari mana? Dari gaya tarik ya. Jadi ini kan jari-jari. Nah, yang ini intinya bermuatan 11, ini intinya bermuatan 12. Mana yang lebih banyak muatan intinya? Tentu ini. Jadi yang ini muatan intinya sebanyak positif 12, sedangkan ini muatan intinya sebanyak positif 11. Tentu muatan inti lebih besar. Otomatis gaya tarik inti Mg ya, kalau kita hubungkan ke konsep gaya tarik inti untuk yang Mg itu lebih besar daripada gaya tarik inti Na karena muatannya lebih besar Mg. Nah, pengaruhnya apa ke jari-jari? Berarti pengaruhnya ke gaya tarik tadi ke jarak. Berarti kalau misalnya kita nih menarik orang lebih kuat, berarti otomatis orang itu akan mendekat ke kita, berarti jaraknya semakin dekat. Nah, berarti otomatis yang gaya tariknya kuat ini jaraknya lebih kecil, sedangkan ini jaraknya lebih besar. Otomatis Na jari-jarinya lebih besar daripada Mg. Ya, jadi kalau kita hubungkan jari-jari Na otomatis lebih besar daripada jari-jari Mg karena gaya tariknya lebih lemah sehingga jaraknya lebih jauh. Oke, berarti itu seperiode. Berarti kalau seperiode kita lihatnya dari muatan inti ya, jumlah inti. Jadi semakin besar muatan inti berarti jari-jari semakin jari-jarinya semakin kecil. Nah, kalau kita rangkum ya, nih segolongan itu dari atas ke bawah, sedangkan seperiode itu dari kiri ke kanan. Bagaimana dari atas ke bawah? Ya, langsung aja gini aja. Nah, dari atas ke bawah itu tadi kan dari atas ke bawah otomatis jari-jari semakin banyak besar ya, karena kulitnya bertambah. Berarti jelas semakin ke bawah jari-jari itu semakin besar. Tapi kalau seperiode itu berarti kan dari kiri ke kanan. Untuk yang contoh NAMG berarti MG lebih kecil jari-jarinya, berarti dari sini ke sini ya. Nah, berarti jari-jarinya lebih ke kanan, berarti otomatis kan muatan intinya semakin besar, semakin ke kanan ya. Nih, berarti gaya tariknya semakin kuat. Berarti jaraknya semakin dekat. Berarti yang seperiode jari-jari semakin kecil. Ini konsep ini harus kalian pahami ya, karena nanti untuk menjelaskan konsep-konsep pada sifat periodik yang lain. Selanjutnya ada sifat periodik yang dinamakan dengan energi ionisasi. Sebelumnya kalian sudah tahu yang namanya ion. Ion itu kan ada dua, ada bermuatan positif dan bermuatan negatif. Yang bermuatan positif menandakan dia melepaskan elektron. Sedangkan bermuatan negatif berarti dia menangkap elektron. Nah, energi ionisasi ini artinya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada kulit terluar dalam wujud gas. Jadi elektron yang dilepaskan itu elektron yang terluar. Ambil contoh Na. Na ini akan melepaskan satu elektron. Ya, jadi kalau dia lepas Na menjadi Na plus tambah elektron, artinya ini elektron yang dilepas keluar. Ya, plus menandakan dia sudah lepas. Ini elektron yang lepasnya itu. Nah, besarnya energi yang dilepasnya sebesar ini. Ini contohnya saja. Nah, kita hubungkan ke konsep jari-jari tadi. Kalau kita mengambil sifat periodik dari atas ke bawah segolongan atau dari kiri ke kanan yaitu seperiode, terhadap energi ionisasinya bagaimana, kita hubungkan ke jari-jari tadi. Jadi pahami ya, semakin jauh jarak inti terhadap elektron terluar ya, berarti gaya tarik intinya lemah ya. Jadi jauh berarti kan gaya tariknya lemah, sehingga elektron terluar akan mudah lepas karena dia lemah tarikannya, berarti elektron terluar mudah lepas. Otomatis energi yang dibutuhkan untuk melepaskan kecil saja karena dia sudah mudah lepas. Tidak perlu energi yang besar untuk melepaskannya karena dia sudah mudah lepas. Jadi cukup energi kecil dia sudah lepas. Nah, berikutnya kalau kita bandingkan kalau jarak intinya itu dekat.
artinya jari-jarinya kecil. Otomatis kan gaya tariknya kuat tuh, ya, sehingga elektron keluarnya akan sulit lepas. Elektron keluarnya sulit lepas karena jaraknya dekat, berarti dia kuat narik ya. Jadi untuk yang terluar itu untuk lepas sulit. Berarti untuk bisa melepaskannya itu bagaimana? Berarti butuh energi yang besar sehingga dia mau lepas. Nah, itu kita hubungkan ke energenisasi. Ingat tadi ya, energenisasi itu energi untuk melepaskan elektron. Ini tadi. Ini nah, berarti energenisasi tadi. Jadi kalau kita hubungkan ke sifat periodik segolongan dari atas ke bawah dengan seperiode dari kiri ke kanan, berarti kan tadi ya jari-jari ke bawah itu kan semakin besar. Berarti semakin besar jari-jari, berarti gaya tarik intinya semakin lemah. Otomatis elektron terluarnya semakin mudah lepas. Berarti energi untuk bisa melepaskannya semakin kecil saja. Maka ini semakin ke bawah energenisasi semakin kecil. Sedangkan untuk seperiode jari-jarinya kan semakin kecil tuh, semakin ke kanan. Ya, ke kanan, berarti gaya tariknya semakin kuat, berarti butuh energi yang besar untuk melepaskannya. Itu ya, untuk konsep energi ionisasi. Berikutnya adalah afinitas elektron. Nah, ini kebalikan dari energi ionisasi. Kalau energisasi tadi adalah energi untuk melepaskan, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Sedangkan afinitas itu energi tadi energi yang dibutuhkan ya. Kalau afinitas itu energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Nah, jadi kebalikan. Kalau ini cenderungnya menangkap bermuatan negatif ya. Jadi semakin besar energi yang akan dilepasnya, maka semakin besar pula kecenderungan atom tersebut menarik elektron. Ya, jadi afinitas itu mengukur seberapa mudahnya suatu atom untuk menarik elektron menjadi ion negatif. Nah, kalau kita langsung aja ke mengambil segolongan dan seperiode ya. Jadi afinitas elektron itu segolongan, artinya dari atas ke bawah afinitas itu semakin kecil. Artinya dia semakin sulit menarik elektron. Ya, artinya itu tadi. Berarti artinya semakin ke bawah semakin sulit menarik elektron. Berarti artinya semakin ke bawah itu cenderungnya bukan menarik tapi melepas. Jadi ingat konsepnya, kalau dia mudah melepas elektron berarti sulit menangkap elektron. Kalau dia mudah menangkap elektron berarti sulit melepaskan elektron. Nah, seperiode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar. Karena tadi ya ke kanan itu jari-jarinya kan kecil, berarti jaraknya dekat, gaya tariknya besar, berarti sulit melepaskan elektron. Berarti cenderungnya menangkap, berarti otomatis afinitas elektronnya semakin besar. Berarti artinya di sini lebih cenderung mudah menarik elektron. Ya, itu pahami konsep-konsep. Jadi dia saling berhubungan. Untuk berikutnya adalah keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Jadi nanti akan dibahas di bab berikutnya ya tentang pelepasan dan penangkapan elektron antara atom-atom yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini ada konsep ya. Jadi jika atom mudah melepas elektron, ini kembali lagi ya diingatkan. Jadi kalau dia mudah melepaskan berarti jari-jarinya besar, energetisasinya kecil kan. Maka artinya keelektronegatifannya kecil karena tadi ingat keelektronegatifan itu kecenderungan menarik. Berarti kalau dia jari-jari besar kan dia mudah melepas, ya berarti menangkapnya sulit, berarti kecil, itu ya. Tinggal dibalik aja. Jadi kalau misalnya dia sulit melepas elektron, berarti kan artinya jari-jarinya kecil ya, energisasinya besar. Maka keelektronegatifannya besar. Karena dia sulit melepas, berarti dia mudahnya menangkap. Nah, jadi kalau kita ambil segolongan, karena ke bawah tadi mudahnya melepas, berarti sulit menangkap, berarti keelektronegatifannya kecil sekali. Nah, kalau seperiode kan ke kanan, tadi ya dari kiri ke kanan, dia sulit melepas, mudahnya menangkap, ya berarti sifat keelektronegatifannya dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, selanjutnya adalah sifat logam dan non-logam. Tentu kalian tahu ya, unsur-unsur di alam ini kan ada yang bersifat logam dan non-logam. Contohnya kayu itu non-logam. Misalnya kalau logam banyak seperti aluminium, tembaga, emas, besi. Nah, jadi di unsur-unsur tabel periodik itu ada dibagi. Kamu lihat kalau kamu lengkap tabel periodiknya, itu ada warna-warna ya. Warna-warna itu menandakan wujud ya. Kalau kamu lihat tabel periodik ada wujudnya pada cair, gas, ada unsur buatan. Itu lihat dari warna-warna yang ada di tabel periodik. Jadi yang logam cenderung pasti yang berwujud padat kan, non logam itu bisa berwujud cair atau gas. Nah, jadi untuk menentukan dia sifatnya logam atau non logam, kita lihatnya itu dari yang tadi juga konsepnya, mudah melepas dan menangkap elektron. Jadi logam ini cenderungnya itu melepas elektron, sedangkan non logam itu cenderungnya menangkap elektron. Jadi
kalau kita tinjau dari kehidupan sehari-hari, misalnya kayak korosi. Korosi itu kan terkikisnya suatu logam. Jadi logam itu kenapa bisa terkikis? Karena dia lepas elektronnya. Elektronnya lepas sehingga lama-lama rapuh, bagian dalam strukturnya hilang. Maka menyebabkan ketika suatu logam itu sudah berkarat, pasti dia mudah hancur kan? Karena itu tadi, struktur dalamnya itu sudah banyak yang terlepas. Itu kalau kita ambil ke contoh kehidupan sehari-harinya. Sedangkan logam ini cenderungnya menangkap elektron. Jadi di sini diambil, jika diambil ke golongan ya, kalau golongan 1A, 2A, 3A itu diambil sebagai logam-logam, cenderungnya melepas elektron. Tapi nanti ada juga yang namanya unsur metaloid, semi logam. Kemudian golongan 4 sampai 7A ini dia non logam, ya non logam cenderungnya. Nah kalau B ini kan golongan transisi ini kan logam ya, jadi ini semuanya logam di golongan B. Nah jadi ini patokan, ingat ya, jadi ini logam dan non logam, ada yang cenderung menangkap dan melepas elektron. Selanjutnya kita bahas masalah kereaktifan. Jadi kembali lagi, kalau kita tinjau dari kehidupan sehari-hari, ada unsur yang mudah beraktif, ada yang tidak. Contohnya kayak ada unsur yang mudah meledak kan, ada yang tidak. Seperti apa? Misalnya seperti petasan itu kan mengandung unsur-unsur atau bahan-bahan kimia yang mudah meledak, ya. Atau kita ambil contohnya mudahnya seperti air dengan minyak. Di situ air itu kurang reaktif. Misalnya kalau terhadap panas dia tidak reaktif, tapi kalau minyak itu sangat reaktif sekali, atau alkohol juga sama. Itu kereaktifan. Nah, kalau di sini kita tinjau kereaktifan itu ya artinya ukuran mudah tidaknya dia bereaksi. Jadi semakin mudah melepaskan atau menangkap elektron, maka dia semakin reaktif unsur itu. Ya, jadi kalau kita tinjau dari golongan, ya. Jadi kan tadi kan logam itu golongannya 1A sampai dengan 3A. Ya, 3A. Nah, kalau kita tinjau nih, ini kan berarti logam ya. Kalau logam itu kan cenderungkan ke kereaktifan ya untuk golongan logam 1A sampai 3A. Jadi kan dilihatnya dari mudah tidaknya melepas kalau untuk yang logam. Jadi semakin mudah melepas berarti dia semakin reaktif unsur tersebut. Nah, jadi kalau logam kan tadi 1 sampai 3 ya. Dimana tadi semakin ke kanan dia lebih cenderungnya sulit melepas. Berarti otomatis untuk 3A ini sifat logamnya semakin lemah. Jadi yang paling kuat itu sifat logamnya di 1A. Nah, 1A kan ada unsur-unsur tuh ya. H, Li, Na, K sampai Fr. Yang mana yang paling reaktif di antara H sampai Fr? Kita tinjau lagi ke sifat-sifat dari sebelumnya. Dimana semakin ke bawah, jari-jari kan semakin besar. Berarti semakin mudah melepas elektron. Berarti untuk yang ditanya mana yang paling reaktif? Tentu unsur yang paling bawah ya, Fr. Semakin mudah melepaskan elektron. Nah, kalau untuk non-logam berarti kita ambilnya yang golongan 4A sampai dengan 8A. Tapi ini 8A ini diabaikan karena ada beberapa sifat khas ya, nanti akan dibahas di bab berikutnya. Jadi kita ngambil sampai di 7A. Jadi di sini sifat non-logam kan semakin ke kanan semakin kuat ya, karena semakin ke kanan semakin mudahnya menangkap. Berarti otomatis ini yang paling kuat sifat non-logamnya dari golongan 4 sampai 7 ya. Oke, berarti ini yang paling kuat dalam sifat menangkap elektron. Kalau kita ambil lagi ke golongannya apa saja, ada F, Cl, Br, I, At. Ini nggak dimasukkan ya, karena ini unsur buatan yang belum secara resmi digunakan. Jadi kita sampai batas ini. Jadi dari F sampai At ini yang mana yang paling reaktif ya dalam hal menangkap. Nah, semakin ke bawah kan tadi semakin mudah melepas. Berarti dibalik, yang paling mudah menangkap berarti yang paling atas ya. Jadi untuk yang 7A itu F yang paling reaktif ya. F kalau di logam yang paling reaktif adalah fransium. Jika dibuat secara ringkas ya, kita ambil ke secara tabel nih ya. Yang ke bawah tadi kan secara segolongan dan ke kanan secara seperiodi. Kita ambil mulai dari jari-jari ya patokannya. Ke bawah kan tadi semakin besar kulit ya, kulitnya bertambah berarti jari-jari semakin besar. Kalau jari-jari semakin besar berarti gaya tarik intinya semakin lemah karena jauh. Otomatis mudah melepas berarti butuh energinya kecil. Nah, kalau kita hubungkan ke semakin ke bawah mudah lepas berarti sulit menangkap, berarti sifat keelektronegatifannya kecil. Afinitas elektronnya semakin ke bawah juga semakin kecil ya dalam hal dia menangkap.
elektron. Kemudian kita hubungkan ke logam, semakin ke bawah sifat logam semakin bertambah. Itu kalau khusus ke golongan-golongan logam. Nah, kalau ke kanan berarti intinya gini, kalau ke bawah besar, ke kanan kecil. Jadi antara ke bawah dengan ke kanan itu berbanding terbalik. Jadi kalau kamu ingat ke bawahnya, berarti ke kanan itu tinggal kamu bulik aja. Jadi kalau jari-jarinya besar ke bawah, berarti ke kanannya kecil. Lalu energi ionisasinya berarti, kalau ini kecil berarti ini besar. Lalu elektronegatifan ini kecil berarti ini besar. Afinitasnya berarti ini besar. Lalu sifat non logamnya semakin bertambah semakin ke kanan. Ya, itu secara singkatnya, konsep singkat untuk kalian memahami sifat periodik. Tapi kalau secara jabarnya yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi intinya gini, dari atas ke bawah dengan kiri ke kanan itu berbanding terbalik. Tapi kalau kita ambilnya dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri ini seirama, searah. Artinya kalau ke bawah jari-jari semakin besar, berarti ke kirinya semakin besar juga. Atau kalau kita ngambilnya dari bawah ke atas, lalu kiri ke kanan ini juga searah. Kalau ini berlawanan, jadi yang ini berlawanan kan, gitu ya. Demikianlah untuk topik sifat periodik unsur. Semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih jelas, silakan kalian pelajari lagi secara mandiri, karena ingat ya, keterbatasan kita untuk belajar secara tatap muka. Jadi intinya jangan patah semangat, tetap belajar ya, untuk bisa memahami materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, selamat pagi.